Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di channel Heru Helper, sebuah channel yang akan membahas tentang dunia otomotif dan juga dunia adventure. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah yang pernah saya alami, cukup sering saya alami sebenarnya ya. Cukup sering saya alami dulu sewaktu kita pakai motor, dipakai touring atau dipakai untuk keperluan jarak jauh. Ini bisa jadi motor mengalami mogok mendadak. Jadi nggak ada apa-apa, nggak ada tanda apa-apa, tiba-tiba motor macet gitu aja, motor mogok dan sulit dihidupkan. Ini biasanya terjadi karena loss kompresi ya teman-teman. Jadi hilang kompresi di mesin. Nah, kalau mogok mendadak seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan kalau terjadi mogok dan loss kompresi, yang pertama adalah kalian, saya coba ini dulu teman-teman, aktifkan dulu cuknya, dinaikkan, lalu kita kickstarter. Kita coba, misal masih nggak bisa, nah cara alternatifnya adalah dengan ini. Ini busi, kita buka. Kita buka, kemudian kalau motor bebek lebih mudah ya, atau motor matic karena bisa pakai kunci busi yang kecil. Kalau motor sport atau motor-motor sejenis ini biasanya harus pakai kunci semacam ini untuk buka businya ya teman-teman. Jadi ini kita buka, businya kita buka dulu. Maaf goyang ya, saya megang kamera tangan satu. Kita buka businya. Oke, nah misal businya dalam keadaan kotor dan kalian kebetulan juga punya amplas, bisa kalian amplas dulu tipis-tipis hanya untuk membersihkan keraknya saja. Nah, kemudian kalau terjadi loss kompresi, silahkan kalian tuang oli mesin ke sini teman-teman. Dikit saja, tuang oli mesin ke sini sedikit. Tujuannya apa? Karena yang namanya loss kompresi itu salah satunya adalah disebabkan karena adanya ring piston yang macet. Nah, makanya harus kita kasih oli, tujuannya agar kompresinya itu mekar lagi dan tidak macet ring pistonnya. Ini biasanya disebabkan karena banyaknya kerak pada mesin, pada ring pistonnya terdapat banyak kerak, jadinya macet. Nah, setelah kita tuang oli, kita masukkan lagi businya. Untuk informasi, kalau kalian masukkan busi jangan langsung pakai kunci ya. Jadi kalian masukkan dengan tangan aja, putar sampai ya mentok seberapa, baru kalian gunakan kunci busi untuk mengencangkannya. Dan tidak perlu kencang-kencang banget sebenarnya. Kalau terlalu kencang nanti sulit dilepas lagi. Nah, setelah busi terpasang lagi, kalian bisa hidupkan mesin. Misal motor kalian masih menggunakan engkol atau kickstarter, silakan gunakan kickstarter terlebih dahulu. Namun misal motor kalian sudah tidak menggunakan kickstarter, kalian bisa gunakan electric starter seperti biasa ya, nggak masalah. Nah, nanti setelah kalian coba dan motor itu hidup, akan keluar asap putih dari knalpot. Itu nggak masalah ya teman-teman.
nggak masalah. Kenapa keluar asap putih? Karena asap dari pembakaran oli yang kita masukkan ke ruang mesin tadi ya. Jadi nggak masalah. Jadi itu sharing pengalaman saya teman-teman. Kalau waktu sering touring atau dulu saya sering perjalanan jauh, jadi hampir 300 km, ini bisa jadi motor mati mendadak, mesin nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba mati. Nah, saya ulangi lagi, yang pertama saya lakukan adalah gunakan cuk untuk coba hidupkan. Biasanya berhasil. Namun kalau tidak berhasil berarti harus gunakan cara kedua ini. Buka businya, dibersihkan. Syukur-syukur kita ada cadangan oli bekas. Ya bukan oli bekas, sorry. Cadangan oli mesin dimasukkan ke ruang mesin. Kita tutup, kita engkol. Nyalakan mesin akan keluar asap putih. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang punya motor yang agak tua terutama, dan juga punya motor yang sudah lama mungkin jarang dibersihkan ruang mesinnya, punya banyak kerak. Nah, ini bisa buat jaga-jaga ya kalau terjadi kemacetan di jalan. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat tips dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya. Bye. Sil bocor.